Perbedaannya tadi ya, kalau khutbah Jumat batal, maka khotibnya harus diganti, naik yang lain, karena dia batal, khutbahnya batal juga, gitu. Seperti sholat, ya enggak? Makanya kalau masjid-masjid ada tempat duduknya di sini, jadi imamnya nggak perlu ke sono-sono. Apa itu imamnya batal, gitu ya. Turun di sini, kan enak nih ke sini ya, turun ke sono, turun gitu ya, enggak buat wudu doang, buat wudu dia. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Summa amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki ada perubahan dalam hidupnya ke arah yang lebih baik, Allah pahami orang tersebut ilmu fikih. Mudah-mudahan juga kita termasuk orang yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Adilatil Mukarram Bapak Haji Sa'ali, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, disembuhkan dari segala penyakit, sehingga bisa terus istiqomah dengan ilmu dan pengalamannya membimbing kita jamaah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para pimpinan majelis taklim, pimpinan masjid dan musola yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan cinta kami kepada beliau-beliau. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana, bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur malam hari ini kita bisa kumpul lagi di sini dalam rangka majelis ilmu. Pahalanya begitu besar, nanti akan kita rasakan di yaumil qiyamah. Ini pahala majelis ilmu, kalau kita udah pindah ke alam barzakh baru kita tahu seperti berlian. Kalau sekarang nggak kelihatan, tapi nanti di barzakh kelihatan seperti berlian, bahkan lebih bagus daripada berlian. Tadi ayatnya saya sampaikan tuh, orang yang menuntut ilmu lebih tinggi derajatnya di atas orang-orang yang Hanya nggak heran kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang masuk ke alam barzakh bakalan nyesel. Siapapun yang masuk ke alam barzakh bakalan tanpa terkecuali kita semua. Cuma nyeselnya beda-beda. Ada yang nyesel nggak sempat beribadah, minta kembali lagi. Qala rabbirji'un, ya Allah balikan saya, la'alli a'malu shalihan fima tarak, saya pengen melakukan amal soleh ya. Ada juga yang nyeselnya
ibadah yang dikerjakan sedikit. Kenapa dulu nggak ngumpulin ibadah yang banyak? Ada juga yang nyesel, ibadahnya udah banyak, harusnya lebih bisa lagi banyak. Harusnya bisa lebih banyak lagi. Jadi semua kita menyesal nanti di alam barzakh, sebagaimana Nabi juga sampaikan dalam hadis, la tandamunna yaumal qiyamah fi tasbihatin wahidah. Kalian bakalan nyesel, kata Nabi, nanti di alam barzakh gara-gara satu tasbih yang kalian tidak ucapkan waktu di dunia. Dulu kita tasbih, tapi kenapa ada yang kurang begitu? Satu tasbih doang kita nyesel. Apalagi hadir di majelis ilmu seperti ini, kita harapkan pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Ya, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yakhruj hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia dapat pahala jihad di jalan Allah sampai dia pulang. Tapi jangan ada yang nggak pulang-pulang, ya. Gara-gara hadis ini dia nggak pulang-pulang. Ya. Dia pengen dapat pahala jihad. Udah saya nggak pulang-pulang, istri anaknya cari, nggak boleh. Hanya Umar bin Khattab marah, ada pasukannya yang tidak pulang 40 hari, 40 malam suruh pulang, ketemu dengan istrimu, ketemu dengan anakmu, nanti baru balik lagi. 40 hari batas kita ninggalin anak istri, jangan sampai tidak berjumpa, ya. Nah, mudah-mudahan ya hadirnya kita di sini dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan, ampunkan dosanya, dan kita yang masih hidup dijadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat buat kita yang masih hidup, dan dijadikan wafat kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berada di Jumat pertama, jadwalnya kajian fikih. Ya, kalau pekan pertama, kedua kita patenin fikih. Pekan ketiga dan keempat kita bahas tafsir Al-Quran. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih 4 mazhab tentang khutbah Id, dan dilanjuti dengan sunnah takbir di hari dan di malam-malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Jika ada perbedaan para ulama, kita akan bahas, kita akan pahami perbedaan tersebut menjadi wawasan tambahan buat kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita berakhir pada pembahasan sholat Id, bahwa ada yang sholat Idnya formasinya 3 takbir, ya, sama-sama 2 rakaat, tapi bedanya di jumlah takbir tambahan. Sama-sama hukumnya sholat sunnah, ya, tapi bedanya di jumlah takbir tambahan. Imam Abu Hanifah 3, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal 6, 5, sedangkan Imam Syafi'i 7, 5. Perbedaan ulama mana yang kita pakai, ya. Kalau kita di negeri Indonesia kita pakai mazhab Imam Syafi'i 7 dan 5, ya. Barang siapa yang tertinggal, masa nggak usah dikerjakan takbir tersebut. Tapi kalau Imam Abu Hanifah takbirnya ketinggalan, dia takbir sendiri. Setelah itu dengerin Fatihah imam. Apa Ibu, nanti kalau ada yang sholat Id seperti itu, itu pengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Takbir ketinggalan, dia takbir sendiri, begitu, ya. Dia takbir sendiri, lalu dia mendengarkan surat Al-Fatihah imam. Sekarang kita bahas khutbahnya.
ada nggak perbedaan khutbah di kalangan ulama 4 mazhab, ya? Ataukah di takbirnya? Kita akan lihat. Khutbatul id tusannu indal jumhur wa tundabu indal malikiyah khutbatan lil id. Nah, nggak ada perbedaan ulama. Yang namanya khutbah id itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, nggak wajib. Nanti kalau sunnah, misalnya kita cuma sholat 2 rakaat doang nggak pakai khutbah, boleh dong, sah dong sholat idnya, ya sah. Gitu. Misalnya nggak ada yang bisa khutbah sama sekali, dia sholat di rumah lagi corona, nggak pakai khutbah, sah, karena khutbahnya hukumnya sunnah. Gitu. Sepakat nih, nggak ada perbedaan, nggak wajib, nggak fardu, nggak kifayah juga, tapi hukumnya sunnah. Indal jumhur, mayoritas ulama bilangnya hanya Imam Malik istilahnya yang berbeda. Mereka mengatakan mandub ya sunnah juga. Mandub juga sebab kalau mazhab Maliki mengatakan hazihi sunnah, itu lebih dekat dari wajib. Begitu. Kalau mereka mengatakan ini perkara sunnah, berarti itu perkara yang nggak boleh ditinggal. Itu dekat daripada wajib. Tapi kalau mandub lebih dekat kepada sunnah yang kita maksud dalam fikih Syafi'i. Begitu Pak ya. Jadi perbedaan apa? Istilah saja. Ya, kenapa Imam Malik mengatakan mandub kagak sunnah? Karena kalau mereka bilang sunnah itu lebih dekat daripada wajib. Begitu. Beda, kalau kita kan sunnah ya sunnah begitu ya, ya wajib begitu. Tapi kalau mandub, nah itu yang lebih pasnya dengan kita istilahnya sunnah. Maka saya sampaikan di sini di awal, tidak ada perbedaan ulama terkait khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, hukumnya sunnah. Khutbahnya ada 2. Khutbahnya ada 2. Jadi bukan sekali, ya. Tapi khutbahnya ada di beberapa tempat, kadang-kadang khutbahnya sekali. Nah, itu berarti bukan pengikut 4. Kalau id khutbahnya 2 disepakati oleh 4 mazhab. Ka khutbatayil Jum'ah, mirip seperti kita khutbah Jumat. Ya 2 ada duduknya begitu, ya kan? Cuma rukun-rukunnya nanti yang sedikit berbeda. Kalau Jumatan kita awali dengan alhamdulillah, kalau id diawali dengan takbir, begitu. Kan begitu ya? Kalau id ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali tuh? Ya, 9 sama 7 kan begitu. Ada yang 7 sama 5 begitu ya. Yang penting dia takbir ganjil begitu. Makanya id ini erat kaitannya dengan takbir. Ada pembahasan khusus tentang takbir di akhir sedikit dari sang mu'alif. Nah, inilah yang membedakan kalau Jumatan pakai alhamdulillah dulu, kalau id diawali dengan takbir. Setelah takbir baru alhamdulillahirabbil alamin begitu ya. Tapi diawali dengan takbir. Itu yang bedain khutbah Jumat dengan khutbah id ya. Ada duduknya juga begitu ya, ada khutbah keduanya juga ya. Rukun dan syarat, sunnah dan makruhnya mirip, seperti sholat Jumat ya. Ba'da sholatil id, yang membedakan juga dengan Jumat, khutbah id itu habis sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat begitu. Jangan terbalik ya kan? Nah, jangan terbalik ya kan. Nah, kemarin ada yang tanya saya tuh di Tanah Baru, Pak Ustadz kemarin kita Jumatannya kok kayak sholat id. Emang sholat id bagaimana? Satu khutbah kata saya. Ini keliru. Khutbah id juga 2 khutbah begitu. Kenapa bisa sholat Jumatnya 1 khutbah? Imamnya lupa kali begitu. Jadi dia nggak pakai duduk lagi. Harus assalamualaikum udah begitu ya. Berantakan begitu ya. Nah, kalau Jumat kan rukun.
ya kan? Harus ada 2 khutbah itu rukun begitu. Nah, kalau khutbahnya salah, ya imamnya udah bubar, kenapa kagak diingetin? Mereka belum paham bahwa makmum boleh ngingetin imam. Imam belum duduk, belum khutbah kedua, mereka baru tahu. Ya. Kalau kita kan udah paham, ya. Jika seandainya imam ada yang lupa dalam khutbahnya, kita boleh nyampein, tapi 1-2 orang aja, nggak boleh semuanya. Nih 2 orang kita pilih di sini nih. Dia ini yang bakalan menentukan sah tidaknya khutbah imam. Kalau kenapa-kenapa kita ingetin. Jangan semuanya ngingetin. Nanti jadi bukan kayak khutbah Jumat gitu kan. Harus ngomong ya kan. Jadi ke seminar bukan khutbah gitu kan. Tapi 2 orang lah di depan nih gitu. Seperti kalau sholat ada yang lupa imamnya, kita subhanallah begitu ya. Subhanallah. Boleh imam menegur makmum, makmum juga menegur imam begitu. Khutbah Jumat hanya 1-2 orang saja yang ditugaskan seperti itu. Bila khilafin bainal muslimin, 2 perbedaan ini tadi pada khutbah Jumat diawali dengan tahmid. Khutbah Jumat itu dilakukan kalau Jumat itu sebelum sholat. 2 perbedaan ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Nah, jadi mereka pakai begitu dah, ya, sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan prakteknya. Nanti kita ketemu Pak, ilmunya beda, prakteknya beda. Nanti ketemu kita nih, ya. Tapi ini enggak sepakat semua. Tradisi prakteknya di lapangan juga seperti itu. Yuzakkirul imam fi khutbati idil fitri bi ahkam zakatil fitri. Kalau Idul Fitri diingetin tentang zakat fitrah. Diingetin gitu, ya. Tolong yang belum bayar zakat sebelum saya turun, bayar sekarang begitu. Karena ada yang nggak paham begitu. Ada orang yang nggak paham begitu karena dia hidupnya komplek, jarang ke masjid, jarang dengar majelis taklim, dia nggak tahu. Maka kita ingetin, segera bayar zakat fitrah sebelum khotib turun. Begitu. Karena kalau sudah turun Idul Fitri, zakat fitrahnya tidak sah. Udah jadinya sedekah sunnah, nggak bisa zakat fitrah. Kalau Idul Fitri ngingetin zakat fitrah, kalau Idul Adha ngingetin apa? Kurban. Mengati kurban di sela-sela khutbah kita. Jadi begitu. Ada nasihat yang kita sampaikan ya. Ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi khulafaihir rasyidin. Yang demikian itu mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah dan juga para sahabat Nabi yang 4, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib begitu ya. Ini yang disebut khutbah Idul Adha dan khutbah Idul Fitri. Wa yulahizu annal khutab al masyru'ah Wah, ini ditambahin nama sang mu'alif. Khutbah dalam syariat agama itu ada 10. Yang pertama Jumat, yang kedua khutbah Idul Fitri, yang ketiga Idul Adha, yang keempat gerhana bulan, yang kelima gerhana matahari, yang keenam istisqa, minta hujan, yang ketujuh khutbah nikah. Nah, ini pada seneng nih kalau khutbah nikah, ya kan? Sisanya yang 3 khutbah haji. Ada bahkan yang haji 4 khutbah. Khutbah haji kapan aja? Kalau yang 4 yang lengkap, pertama ada khutbah tanggal 7. Khutbah tanggal 7. Mengingatkan jamaah siap-siap bahwa besok kita akan memulai ya ibadah haji, pergi ke Mina begitu. Tanggal 8-nya kan kita ke Mina gitu. Tarwiyah gitu kan. Nah, tuh 7 ada khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua tanggal 9 pas hari Arafah.
sebelum sholat zuhur yang digabung dengan asar. Pas lagi wukuf itu biasanya ada khutbah, mencar-mencar, di sini khutbah, di sana khutbah. Saudi juga mengadakan khutbah secara live begitu ya. Nah, ini menyampaikan khutbah sebelum sholat zuhur dan asar yang digabung ya, ketika kita wukuf di Arafah. Itu tanggal 9. Tanggal 10 ada khutbah lagi. Khutbah lagi tuh tanggal 10. Lagi ngapain jamaah haji? Lagi mau siap-siap lontar jumroh. Nah, itu ada khutbah lagi tuh. Melontar jumroh kita begini. Kita kan tanggal 10 khutbah Id. Mereka khutbah lontar jumroh. Itu ada lagi tadi ditanyain. Itu kalau kita ikut syekh salah satu, misalnya kita ketemu syekh gitu di orang Mesir nih, ikutin aja dia pasti nanti tanggal 10 dia khutbah, kita dengerin, dapat ilmu di sini. Ada yang ngasih ijazah sanad apa, hadis, zikir, ya macam-macam, ya dapat kita di situ. Nah, terakhir khutbah tanggal 2 hari tasyrik. Tanggal keberapa tuh? Berarti 12 ya. Itu penutup dah, nafar awal, ya kan? Nanti yang nafar sani tanggal 13 gitu. Yang nafar awal boleh pulang duluan. Kalau itu khutbah penutupan, isinya doa mudah-mudahan haji kita diterima begitu. Nah, jadi ada yang 3, ada yang 4. Yang 3 berarti selain nafar itu yang terakhir ya, cuma ada tanggal 7, tanggal 9 sama tanggal itu khutbah ya. Yang wajib ya khutbah Jumat. Yang wajib khutbah Jumat. Kalau sisanya hukumnya sunnah begitu ya. Yang dilakukan khutbah tersebut berbarengan dengan sholat itu semua kecuali khutbah nikah. Khutbah Jumat, khutbah Id, istisqa ya, itu berdekatan dengan sholat semua tuh. Sebelum zuhur mereka khutbahnya ya. Kalau khutbah nikah tidak beriringan dengan sholat, itu bedanya. Itu jumlahnya ada 10 khutbah ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan tidak ada perbedaan ulama khutbah Id, hanya ada perbedaan khutbah Id itu dengan khutbah Jumat, udah kita sampaikan tadi ya. Kalau khutbah Jumat sebelum sholat, kalau khutbah Id disunahkan kita mendengarkan ya, tapi kalau Jumatan diwajibin kita mendengar khutbah, karena kalau kita tidak memperhatikan khotib, sholat Jumat kita sia-sia ya. Kalau khutbah yang terakhir